pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan, adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra, apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh di surat At-Tin di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu kalau ada laisa setelahnya ba itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimatnya mengatakan ketika Jibril turun menyamar jadi lelaki, mengatakan iqra ya Muhammad, baca. Kalimat iqra sebelum disempurnakan, iqra ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih lihat nih, Muhammad bisa baca gak? Bisa tulis gak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat, benar nggak nih? Iqra sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi Muhammad, baca, ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca, bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca, bukan karena engkau nggak pernah sekolah, tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan.